Ya, selamat sore semuanya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana awal kita mempelajari bahasa. Nah, agar ilmu bahasa kita itu lebih baik lagi. Nah, biasanya memang ini dipelajari di bangku perkuliahan jurusan linguistik, tetapi secara umum bagi kita orang-orang awam juga memang perlu mengetahui hal ini, proses pembelajaran bahasa tersebut. Nah, ada namanya phonology. Ingat, ketika kita mendengar ada oji-oji di belakang sebuah kata, ini namanya ilmu ya. Oke, X juga kata sifat ya. Oke, phonology itu berhubungan dengan phone, artinya bunyi, oji ilmu, berarti ilmu tentang bunyi. Nah, nomor satu ini, ilmu tentang bunyi ini, disinilah kita mengenal namanya sounds ya. Sounds ini seperti kalau huruf A di dalam bahasa Inggris ini bunyinya nanti bisa jadi ya. Bisa nanti bunyinya seperti ini ya. Bisa nanti bunyinya kalau dia ditambah A ditambah R nanti bunyinya R ya. Oke. Ya. Ya, jadi ada beberapa lagi. Nah, jadi phonology itu erat hubungannya dengan mempelajari bunyi dan simbol bunyi ya. Oke, sedangkan kalau di saat kita mempelajari bahasa secara umum, linguistics, kita mempelajari hanya alfabet ya, A, B, C, D, A, B, C, D. Sedangkan untuk di phonology kita mempelajari pengucapan dan cara organ badan tubuh kita ini mengucapkan kata tersebut. Contohnya ketika mengucapkan bunyi te, berarti yang kita pakai adalah te, ujung lidah dan gigi atas dan bawah. Te. Nah, ketika kita mengucapkan bunyi F ya, berarti bibir atas dan bibir bawah dan ujung lidah ya. Oke, jadi inilah phonology. Nah, saya jelaskan secara singkat saja. Nah, ketika kita mempelajari phonology, setelah itu kita mempelajari morphology. Dari bunyi, baru dari bunyi membentuk kata. Contohnya ya. Contohnya b dengan dengan n. Ini kan 3 huruf. Nah, inilah morphology, berhubungan dengan pembentukan kata dari bunyi. Atau morfologi itu sama dengan di bahasa Indonesia juga ada berhubungan dengan sufiks, afiks ya. Jadi itu pembentukan kata. Contohnya kalau kita ada namanya kata kerja makan ya, ini kata dasarnya. Kalau kata kerja aktifnya ya, kita membuat tambahan makan ya, memakan. Oke. Ya, bisa bersinar ya. Ditambah dengan noun, jadi menjadi kata kerja. Sinar kan benda ya. Ketika benda ditambah awalan itu menjadi kata kerja. Nah, itulah gunanya kita mempelajari morphology, ilmu pembentukan kata ya. Oke, untuk yang ketiga kita mempelajari, setelah kita mengetahui bentuk kata, kita mempelajari namanya sinteks, berarti hubungan antar kata ya. Hubungan antar kata. Jadi kata-kata bisa menjadi kata, bisa menjadi frasa, dari frasa bisa menjadi klausa, klausa menjadi kalimat. Nah, di sintakslah kita mempelajari hubungan kata-kata tersebut. Kata dengan kata frasa. Frasa ditambahkan subjek menjadi klausa. Ya. Klausa bisa klausa, kalimat utama atau subclause.
Nah, di sintaks setelah kita mempelajari fungsinya apa sih kata benda, fungsinya kata benda berarti menjadi subjek atau objek. I love you, I dan you itu menjadi noun. Noun bisa berfungsi sebagai subjek dan objek. Kalau verb bisa berfungsi sebagai predikat, biasanya sebagai predikat. I love you, love itulah predikat. Nah, di sintakslah kita mempelajari itu. Nah, yang keempat, semantics. Nah, semantics ini berarti adalah telaah atau studi makna ya. Studi makna. Ya. Disebut dengan makna, ada makna konotatif dan denotatif. Contoh yang paling simpel ini, kata bisa. Bisa artinya racun atau dapat. Contoh kalimat saya, kalau saya bilang saya bisa mengangkat kayu besar itu, berarti bisa di situ berarti kemampuan. Tapi kalau saya bilang awas, ular itu berbisa. Berbisa itu artinya racun, beracun maksudnya. Nah, itu contoh kasus di semantik. Nah, dari 4 hal ini yang paling penting sebenarnya kita pahami secara umum bagaimana mempelajari bahasa secara umum ya. Terima kasih.